Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Supriyaman Zai, 2. Arif Dian Pradana Putra, 3. Tita Asti Arimbi, 4. Apriani, 5. Fajrina Rahma Inayah, 6. Diki Irfan Naufal akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian atau controlling. Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata awas, di mana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Secara umum, pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan biasa disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling, yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula, dan memastikan bahwa semua yang dijalankan telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan berbagai perusahaan. Fungsi pengawasan juga dapat diartikan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti dan agar bekerja sesuai rencana. Tujuan pengawasan. Menurut Simbolon tahun 2004.262, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil berguna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Silalahi tahun 2003.281, tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. 3. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 4. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Sehingga dari beberapa pendapat mengenai tujuan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien? Dengan demikian, objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera. Jenis pengawasan. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pengawasan inter dan ekstern. Pengawasan inter adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. 3. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan jauh atau pasif yang dilakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak atau rectimatic height dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran atau dogmatic height. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi,
penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur dan pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut, diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Bentuk-bentuk pengawasan. 1. Pemantauan awal atau kontrol kemudi. Pengawasan pendahuluan atau steering control yang lebih baik adalah suatu bentuk pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah atau deviasi standar dan memungkinkan dilakukannya koreksi sebelum kegiatan terkait diselesaikan. Apabila terdapat penyimpangan di bidang keuangan dan sektor keuangan dapat memperoleh informasi tentang perubahan atau perkembangan keuangan yang telah terjadi secara tepat waktu dan akurat, serta segera mengambil tindakan yang diperlukan. Pengawasan tersebut akan lebih efektif. 2. Kontrol bersamaan. Kontrol konkurensi atau biasa disebut dengan pengawasan, ya tidak, dilakukan selama acara berlangsung. Pengawasan semacam ini merupakan proses di mana salah satu aspek dari proses tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu untuk melanjutkan melakukan aktivitas guna menjamin akurasi pelaksanaan aktivitas. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan ini lebih dipusatkan pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan di masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan pada dunia bisnis yaitu 1. Analisis laporan keuangan, 2. Analisis biaya standar, 3. Pengawasan kualitas, dan 4. Evaluasi hasil pekerjaan pekerja. Tahap-tahap pengawasan. Beberapa tahapan pengawasan dalam manajemen menurut para ahli. 1. Tahap penetapan standar. Tujuan dari tahap pertama ini adalah menentukan sasaran atau target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar umum yaitu standar fisik, standar moneter, standar waktu. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dalam menganalisanya. Selain itu juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Tahap ini dilakukan apabila dalam pelaksanaan diketahui terjadinya penyimpangan dan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan. Metode-metode pengawasan. Metode-metode pengawasan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pengawasan kuantitatif dan pengawasan non-kuantitatif. 1. Pengawasan kuantitatif. Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu presentasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengawasan kuantitatif adalah A. Anggaran. Anggaran terbagi menjadi dua, anggaran operasi, yaitu anggaran pembelanjaan modal dan anggaran penjualan. 2. Anggaran khusus, seperti planning programming, budgeting system, dan human resource accounting. B. Audit. Audit terbagi menjadi satu, yaitu internal audit. 2. Pengawasan non-kuantitatif. Pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka dan dapat digunakan untuk memantau kinerja seluruh organisasi. Teknik yang umum digunakan adalah A. Observasi. Observasi ditunjukkan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diamati. B. Inspeksi rutin dan langsung. Amati aktivitas atau produk yang dapat diamati dan lakukan inspeksi secara berkala. C. Laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat dengan cepat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat dikeluarkan dari bawahan dengan relatif cepat. D. Menerapkan evaluasi. Diskusi antar manajer dan bawahannya tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama. E.
management by execution. Dilakukan dengan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi. Teknik tersebut didasarkan dalam prinsip pengecualian. Prinsip tersebut mengatakan bahwa bawahan mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara manajer mengerjakan tidak rutin. Dari materi di atas disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Dalam menjalankan proses pengawasan yang baik diperlukan berbagai syarat untuk menjalankan serta kita perlu mengetahui siapa pelaku dan pelaksanaan dalam proses pengawasan. Saran, pengawasan sangat dibutuhkan dalam bisnis maupun organisasi karena jika tidak ada pengawasan maka dapat menimbulkan banyak kesalahan dalam lingkungan kerja. Pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara langsung oleh pemimpin sebab perlu adanya wewenang dan hak seseorang pemimpin dalam organisasi dan pengawasan dapat dilaksanakan secara rutin karena dapat mengubah lingkungan dari yang baik menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.